Halo sahabat tablet, pada kali ini kita akan sama-sama belajar Android dasar. Bagaimana kita bisa memulai suatu project, kemudian melakukan desain untuk tampilan project kita. Oke, langsung aja kita buka Android Studio yang sudah bisa kita sama-sama lihat. Android Studio yang saya pakai adalah versi 3.5.3. Oke, langsung aja kita tekan Start a new Android Studio project. Di sini kita dapat memilih contoh tampilan melalui template yang sudah disediakan oleh Android Studio. Untuk lebih mudah kita mempelajari bagaimana mendesain, saya akan memilih Empty Activity. Kemudian klik Next. Secara default ada tertulis nama aplikasi atau nama project kita adalah My Application. Ini dapat kita ganti ya. Jadi misalnya saya ganti dengan design. Oke, pilih tempat simpannya di sini. Kemudian bahasa yang dipakai adalah Java atau Kotlin yang tersedia. Jadi untuk sesi ini kita akan sama-sama belajar yang menggunakan Java. Kemudian untuk minimum API levelnya itu saya pilih versi 5 aja defaultnya. Jadi aplikasi ini nantinya akan bisa dijalankan di sekitar 94% devices yang ada. Oke, setelah itu tinggalkan saja yang lain, langsung klik finish. Oke, sekarang sudah terbuka untuk tampilan awalnya. Jadi secara default Android akan membuat folder-folder seperti ini. Nah, kita langsung aja ke cara mendesainnya. Untuk yang pertama kita buka di folder res, kemudian di layout, kemudian di activity main. Kita klik 2 kali, kemudian akan terbuka seperti ini. Nah, untuk window yang di bawah ini bisa kita close saja dengan cara mengklik tanda minus. Nah, kita sudah otomatis terbuat Hello World. Nah, ini untuk membesarkan. Jadi seperti ini. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengatur display atau tampilan dengan cara linear. Oke, kita langsung aja klik yang text. Nah, pada saat ini bawaannya adalah Android Constraint Layout. Jadi layout terbaru dari versi Android yang terbaru, dia sudah secara default menggunakan constraint. Nah, untuk ini kita dapat menggantinya langsung dengan layout, linear layout maksud saya. Nah, oke, jadi si Hello World otomatis akan ke paling atas. Nah, untuk yang pertama, untuk linear layout kita harus menentukan orientation-nya. Jadi kita mau dia berbentuk ke bawah atau menyamping, horizontal atau vertikal. Jadi kita ketik aja di paling bawah sini, kita enter, kemudian ketik O, R, otomatis sudah akan mencari orientation-nya. Kita bisa tekan enter, kemudian kita pilih horizontal atau vertikal. Untuk yang tahap linear pertama saya akan memilih vertikal. Oke, ini saya hapus dulu supaya tidak membingungkan Hello World-nya. Oke, jadi kita sudah punya satu linear layout dari atas sampai bawah. Nah, misalnya sekarang kita mau membuat top, body-nya, tengahnya, sama bawah. Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Jadi kita buat lagi satu linear. Harus huruf besar ya, L-nya, linear, supaya langsung muncul suggest-nya atau usulannya linear. Jadi kita bisa memilih wrap content atau match parent. Wrap content ini maksudnya ukurannya akan sesuai dengan berapa besar yang kita mau, atau kalau match parent ini berarti
mengikuti parentnya, mengikuti orang tua di atasnya, yang mana adalah ini ya, layout yang atasnya ini. Jadi dia akan mengikuti, jadi layoutnya adalah match parent juga, jadi akan sama jadinya. Kita samakan aja, height-nya kita bikin wrap, karena kita bisa memasukkan seberapa panjang gitu. Oke, nah sekarang kita udah punya dua linear layout, yang satu sebagai parent, yang ini adalah sebagai anaknya. Nah misalnya sekarang kita mau kasih warna supaya membuat beda ya. Kita kasih background, kita kasih color primary aja. Nah misalnya di wrap content ini kita tentukan misalnya 100 px. Nah kan otomatis linearnya kelihatan nih, ada yang satu nih. Nah anggaplah kita mau buat lagi satu di bawahnya, misalnya begini. Saya buat lagi linear layout, kita untuk lebarnya match parent, height-nya kita bikin 100 px juga. Untuk colornya background, kita kasih color. Ini bawaan color ya, ada yang primary, ada yang accent, ada yang primary dark. Kita coba pilih accent. Nah jadi biar beda ya. Oke, nah sekarang kita udah buat satu linear layout atas, kemudian dalamnya ada dua, ada satu dan ada dua, yang warna color primary dan color accent. Nah anggaplah yang atas ini kita kasih nama Oke, yang atas ini kita coba masukkan teks supaya kita bisa kasih nama ya. Kita bikin match parent juga, kemudian wrap content, kita tulis teks, misalnya ini atas. Oke, tutup. Nah tutupnya masih begini aja biar nggak usah ada text view lah, tulisan text view lagi. Nah jadi kelihatan ya di sini ada tulisan atas. Nah jadi di dalam linear yang ini ada teks namanya, yang kita kasih caption atau kita kasih teks namanya atas. Oke, kita kasih coba warna yang beda ya, text color. Kita kasih white, apakah ada white? Ada white. Nah, gitu. Nah, kemudian yang bagian bawah, linear layout yang bawah, kita kasih teks juga. Kita buat ketik teks, match parent, kemudian wrap content. Wrap content aja ya, bener. Kemudian teksnya kita buat bawah. Oke, teks colornya lagi kita cukup ketik kita pilih white juga ya biar enak lihatnya ya. Ups, tidak ada, kita samain aja di atas. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk membedakan yang bagian atas dan bagian bawah. Nah, kemudian kita buat satu lagi. Nah, ini cara simpelnya copy aja. Jadi nggak pakai lama.
tinggal kita bedain warnanya. Jadi kita ganti warna dengan yang lain, primary dark misalnya. Ya, itu kurang lebih seperti yang atas tapi lebih gelap. Nah, kemudian kita kasih, oh ini betul aja udah bawah, yang atas yang kita ganti tengah. Nah, oke, sekarang kita udah punya 3 kelompok warna. Nah, sekarang misalnya saya akan membuat yang atas ini, yang tengah ini saya bagi 2 tapi secara horizontal. Nah, contohnya gini, jadi kita masuk ke linear yang tengah, kemudian di bawahnya kita buat linear baru lagi. Kita buat wrap content aja, wrap content, kemudian nah, karena ini sudah ada lebih dari satu komponen di dalam si linear ini, jadi kita namain aja deh supaya kita kasih nama. Saya kasih nama limit. Kemudian yang bawah saya kasih nama bottom pot. Nah, supaya enak ngelihatnya. Nah, tadi saya lanjutkan, saya akan membuat linear layout lagi di bagian tengah ya. Jadi ini yang limit, yang tengah. Kemudian saya buat satu linear layout di dalamnya yang berisi. Jadi layout ini hanya sebagai desain layoutnya aja ya, tapi isi-isinya nanti kita tambahin sendiri. Nah, misalnya saya mau isi teks ini di dalam mid layout yang pertama. Jadi saya masukin dia di sini. Jadi di layout saya kasih nama supaya enak lihatnya, limit 1 misalnya. Nah, jadi layout ini adalah di dalam limit. Nah, di sini saya kasih nama tengah terus 1 misalnya. Nah, nanti saya buat lagi satu limit 2. Saya copy aja. Limit 2. Nah, saya kasih pembeda. Nah, gitu. Jadi posisinya adalah dalam satu layout tengah ini, limit, ada saya bagi 2 layout lagi, yaitu limit 1 dan limit 2. Yang masing-masing di dalamnya ada teks, view, tengah. Saya kasih nama tengah 1 dan tengah 2. Nah, sekarang saya mau kasih warna supaya beda. Background saya kasih Android, kemudian saya kasih black misalnya. Nah, kemudian yang pertama ini saya copy aja, saya kasih warna nah gitu. Kalau sekarang dia tidak full, itu caranya supaya bikin dia full seperti ini ya. Jadi kita pilih tadi yang limit 1, kemudian nah itu, jadi ini contoh dari
wrap content ya. Kalau wrap content itu width-nya itu sesuai dengan panjangnya huruf tengah satu ini. Nah, kalau kita mau dia height-nya full, berarti kita harus buat ini jadi match parent. Nah, gitu. Kemudian sama yang limit 2 juga, kita buat height-nya jadi match parent. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan parent-nya dia, yang mana sih limit ini. Nah, sekarang kalau limitnya kita gedein nih contohnya, dia pasti akan ngikutin. Nah, ini kan 100 px ya, kita buat misalnya match parent deh. Coba kita lihat apa jadinya. Nah, tuh dia gede banget tuh. Topnya jadi nggak kelihatan tapi. Jadi kita coba kasih 500 px deh. Ya kan, jadi gitu. Nah, jadi terlihat. Jadi di dalam limit ini ada bagi dua, yaitu limit 1 dan limit 2. Nah, kita bisa bikin seberapa banyak terserah kita. Karena posisinya ini kita buat limit 1 ini kita buat orientationnya, kita lupa masukin tadi orientationnya yang horizontal. Nah, kalau kita ganti vertikal, nah dia akan ke bawah, ini akan di atas, dan yang hitam tadi lari ke bawah. Nah, karena kita buat dia vertikal. Nah, kalau misalnya linearnya kita buat tidak match parent ya, atau wrap content deh, sama yang hitamnya juga kita buat wrap content juga. Nah, maka dia akan bersusun dari atas dan bawah. Kalau kita buat tadi orientationnya yang horizontal, dia akan kiri dan ke kanan dan seterusnya. Kita bisa tambahkan lagi ya, satu linear lagi misalnya. Ya, kita kasih tengah 3. Kemudian kita namanya kita edit jadi limit 3. Dan warnanya kita ganti supaya enggak sama. Misalnya, nah gitu. Jadi kalau kita buat height-nya jadi full, kita misalnya set jadi match parent, dia akan memanjang ke bawah. Kemudian yang ini juga kita buat jadi match parent, dia akan juga memanjang ke bawah. Dan juga yang ini kita buat match parent juga, ya seperti itu. Nah, jadi di sesi kali ini yang kita pelajari ya, karena ini sebagai dasar nanti kita akan membuat aplikasi ke depannya. Desain ini adalah salah satu pelajaran dasar yang kita harus kuasai. Jadi ketika kita mau meletakkan menu, kita mau meletakkan button atau apapun, kita sudah menguasai cara membentuk layoutnya. Setelah selesai, kita coba run hasil coding yang sudah kita buat. Cukup dengan menekan run app, atau kita bisa tekan Ctrl F10 dari keyboard. Sedang diproses. Install successfully finished. Oke, nah ini dia ada di sini. Nah, ini contoh tampilannya setelah kita jalankan di emulator. Nah, untuk bagaimana kita bisa menyalakan emulator ini, saksikan video di link di atas. Nanti di situ saya akan jelaskan gimana membuat virtual device ini supaya bisa tampil di laptop atau komputer kita. Oke, itu dulu sesi pembelajaran kita kali ini, sahabat tablet. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau ada yang mau ditanyakan.
Sampai ketemu di sesi atau di tutorial selanjutnya. Bye.